sebagai pedoman kehidupan akan menjangkau banyak bahasan yang sekiranya diharapkan melahirkan maslahat bagi kehidupan manusia umumnya, ya terkhusus bagi insan beriman yang berkehidupan. Islam kemudian menghadirkan 5 dasar pokok, ya, yang dengan itu syariat diturunkan, pedoman kemudian dihadirkan demi mendukung 5 pokok ini dalam berkehidupan, dan ini menjadi bagian penting yang melekat pada manusia. Ya, ini yang disebut dengan maqasid syariah, ya, tujuan pokok syariat, tuntunan dalam beragama itu dihadirkan. Yang pertama itu disebut dengan hifdzun nafsi, ya, menjaga jiwa. Jadi jangan sampai ada kemajuan teknologi misalnya, atau kemajuan di bidang militer, arsitektur, seni dan yang lainnya, itu bisa mengancam dan membahayakan kepada jiwa. Maka di situ kemudian Islam memberikan tuntunan-tuntunan berkehidupan, ya, memberikan pedoman. Jangan sampai ada aktivitas kegiatan yang membahayakan bagi jiwa. Ya, filosofinya, kenapa diantaranya ada hukum-hukum wajib, hukum-hukum haram, ada yang ditujukan untuk menjaga keutuhan jiwa itu supaya tidak dalam kondisi yang terancam. Ya, nah, Islam sendiri menghadirkan solusi, ya, yang menghentikan aksi-aksi teror dalam berkehidupan yang mengancam jiwa. Satu. Yang kedua, ada yang disebut dengan hifdzul mali, ya, tujuan syariat, pedoman beragama itu diturunkan membimbing manusia untuk menjaga harta, supaya harta itu tetap terjaga dengan baik, untuk menjaga keseimbangan dalam tatanan sosial kehidupan. Nanti ada kewajiban berzakat, sehingga kekayaan tidak dimonopoli oleh satu golongan atau unsur saja, dan mensubsidi golongan-golongan lain disebut dengan kaum du'afa, agar terstimulus untuk bisa menciptakan keseimbangan, naik kemudian derajat sosialnya, ya, dan ada nanti harmoni dalam kehidupan. Kemudian ada hukum-hukum yang diharamkan, mengharamkan pencurian dalam berbagai bentuknya, baik korupsi misalnya, ataupun juga penipuan, ya. Istilahnya bisa macam-macam, tapi spiritnya ke sana, ya, untuk menjaga harta. Baik, kemudian yang ketiga ada hifdzun nasali, menjaga garis keturunan, ya, supaya dipastikan dengan itu kehormatan manusia tetap terjaga. Kemudian garis-garis kekerabatan itu tetap terlestarikan dengan baik, sehingga unsur-unsur kekerabatan, unsur silaturahim dalam bahasa kita kekinian, saling mengenal, persaudaraan itu bisa kuat terjaga. Karena itu turun larangan misalnya tentang zina, ada misalnya tuntunan tentang pernikahan, ada tuntunan tentang lebih dalam lagi hartanya ada warisan, ya, ada tuntunan silaturahim. Itu demi menjaga keterikatan hubungan persaudaraan yang dengan itu kemudian bisa menguatkan tatanan kehidupan. Nah, yang keempat nanti ada yang disebut dengan, ini sangat menarik juga nih, ya, setelah hifdzun nafsi menjaga jiwa, kemudian hifdzul mali menjaga harta, hifdzun nasri menjaga keturunan, hifdzul akli, ya, menjaga kemampuan berpikir. Nah, sehingga apa yang kita pikirkan itu tidak keliru, tidak rusak, tertutur, teratur, karena kan apa yang dikerjakan oleh tubuh ini berdasar instruksi dari pikiran, ya kan? Pikiran kita berpikir apa, keluar tindakan kan? Kalau pikiran kita baik, ekspresinya baik keluar. Pikiran kita kurang baik, keluar ekspresi yang tidak baik. Nah, sedangkan pikiran sumbernya dari unsur hati kan? Nah, maka seperti hati yang dijaga, pikiran pun harus dijaga. Yang pikiran dijaganya lewat apa? Itu yang skema disebut dengan hifdzul aqli. Maka ada larangan-larangan, tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman-minuman tertentu yang bisa merusak fungsi akal. Karena itu diharamkan dalam Islam mirasantika misalnya, minuman keras dan narkotika, ya, dan turunan-turunannya, karena bisa merusak akal. Ya, dan puncaknya penjagaan terhadap hati, karena hati itu sumber segalanya, yang menggerakkan pikiran, seperti tadi saya uraikan, yang menggerakkan anggota tubuh kita, memberikan kemudian bimbingan, instruksi berkehidupan yang memberikan dampak-dampak besar bagi kehidupan abadi kelak ini. Ya, itu dari suasana hati itu, dari suasana kolbu. Dan menjaga kolbu itu pedoman tertinggi. Itulah kemudian fungsi agama diturunkan untuk hifdzuddin, menjaga agama itu, karena agama sejatinya itu menu bagi hati, seperti ilmu menu bagi akal pikiran, nutrisi karbohidrat protein makanan menu bagi fisik. Nah, agama din itu menu bagi hati.
hati itu butuh nutrisinya juga. Kalau nggak diberi makanan, nah itu bisa lemah. Kalau orang lemah hatinya, penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Ya kan? Orang sakit gigi bisa diobati, sakit hati bagaimana mengobatinya? Nggak ada klinik-klinik untuk sakit hati gitu ya. Iri hati, dengki, dendam, ria dan sebagainya. Nah, itu obatnya mesti dari pedoman beragama yang benar. Nah, saya ingin tunjukkan mengapa kita memulai dari uraian ini tentang fungsi-fungsi atau pokok-pokok ajaran dalam syariat Islam untuk memberikan sebuah citra awal peran agama, peran Islam terhadap kehidupan itu seperti apa, ya, sehingga orang menyadari kalau sedikit-sedikit tinjauan Islam, tinjauan agama bagaimana, dia paham bahwa agama datang itu untuk memberikan perlindungan, ya, menghadirkan komprehensif lagi tadi lima hal tadi. Betul, dia tidak menolak kemajuan zaman, justru mengakomodir, mengapresiasi segala kemajuan yang didapatkan, ya, baik tadi di teknologi misalnya, digital, arsitektur, seni dan sebagainya. Tapi jangan sampai semua kemajuan yang dicapai itu justru merusak tatanan kehidupan, mereduksi unsur-unsur keadilan, menghadirkan kesengsaraan dalam kehidupan. Disitulah kemudian datang agama memberikan perlindungan, arahan-arahan, sehingga kemajuan-kemajuan yang dihasilkan itu didampingi oleh pedoman beragama dan terarah kepada maslahat kehidupan yang benar.